Kita ke informasi pertama, pemirsa. Tawuran warga kembali terjadi hingga masuk ke jalan tol di Kota Makassar. Aksi pelaku meresahkan karena menyerang pengguna jalan. 8 orang diduga provokator ditangkap polisi. Tim gabungan Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan kembali membubarkan aksi tawuran dua kelompok warga dari Kecamatan Talo dan Ujung Tanah yang kembali berlangsung hingga masuk ke jalan tol. Petugas pun terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk meredam dan menangkap para pelaku. Satu persatu pelaku yang berupaya kabur dan terjebak di ruas tol langsung diamankan petugas. Dari penyisiran di sekitar lokasi, petugas kembali mendapati beberapa pelaku yang tengah bersembunyi di saluran air dan pohon di pinggir jalan tol. Sejumlah barang bukti berupa anak panah dan busur yang diduga digunakan untuk menyerang mobil yang melintas di jalan tol disita petugas. Tawuran ini merupakan lanjutan dari aksi tawuran 2 hari lalu yang terjadi di kilometer 2 Jalan Tol Reformasi. Dari tawuran ini, petugas mengamankan 3 orang bersama barang bukti. Jadi ada sebanyak 8 orang remaja yang dilakukan penangkapan. Kemudian puluhan anak panah serta pelontar yang sempat diamankan juga. Ke-8 pelaku yang diduga provokator aksi tawuran dibawa dan diserahkan ke Mapores Pelabuhan Makassar untuk diproses lebih lanjut. Petugas akan melakukan patroli untuk mencegah tawuran susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran toko kimia di kawasan Laweyan, Solo, Jawa Tengah membuat tercium bau bahan kimia menyengat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena titik api yang berada di ruang gudang bahan kimia. Kobaran api membumbung tinggi membakar satu toko bahan kimia yang berada di Jalan Dr. Rajiman, Laweyan, Solo. Besarnya api bahkan sampai terlihat di bagian atap toko. Di lokasi juga tercium bau bahan kimia menyengat yang terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang cepat datang ke lokasi sempat mengalami kesulitan menjinakkan api lantaran titik api berada di dalam ruangan yang digunakan untuk menyimpan bahan kimia. Polresta Solo akan melakukan olah TKP setelah proses pemadaman selesai. Yang terbakar ini adalah toko yang menjual bahan-bahan kimia. Saja kita untuk meyakinkan dulu dari rekan-rekan dari pemadam kebakaran memastikan untuk api sudah tidak menyala lagi. Dan juga nanti karena ini bahan kimia nanti kita tunggu dulu sampai benar-benar aman hingga nanti dari jajaran kepolisian nanti yang akan melaksanakan olah TKP nanti. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran yang diperkirakan menyebabkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pos keamanan di perguruan tinggi swasta di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, tiba-tiba terbakar. Rekaman CCTV mendapati pos tersebut sengaja dibakar oleh seorang pria. Pelaku ternyata alumnus kampus tersebut dan mengaku sakit hati pada kebijakan kampus. Aksi anarkistis seorang pria terekam kamera pengawas CCTV. Pria tersebut menyiramkan cairan diduga bensin dan menyulut api hingga membakar sebuah pos keamanan di sebuah perguruan tinggi swasta di Jalan Raya Kalimalang, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Rekaman CCTV tersebut menguak identitas pelaku. Polisi menangkap Arif Setiawan, 26 tahun, warga Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Pelaku ternyata seorang alumnus perguruan tinggi tersebut. Namun keterangan pelaku di depan polisi selalu berubah-ubah. Salah satunya, pelaku mengaku kesal dengan pihak yayasan kampus yang dinilainya menistakan agama. Tersangka ini yang diduga tersangka sudah kita amankan atas nama R dan sedang kita kembangkan pemeriksaannya. Namun karena yang bersangkutan dalam memberikan keterangan selalu berubah-ubah, kami mengambil upaya untuk pemeriksaan secara psikologis. Pelaku ditangkap di sekitar kampus 1 hari setelah kejadian. Pembakaran pos keamanan mengejutkan warga setempat.
kobaran api cepat membesar dan membuat panik warga sekitar. Belum diketahui nilai kerusakan yang ditimbulkan. Pelaku dijerat pasal pidana dengan ancaman hukuman 12 tahun. Kasus ini ditangani Polsek Cikarang Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, N-News melaporkan. Mirsa hilang kendali saat keluar tol Wiyoto Wiono, Jakarta Timur. Sebuah mobil yang dikendarai seorang wanita menabrak 3 pengendara motor. Akibatnya 2 pengendara motor tewas, sementara 1 lainnya kritis. Pelaku yang merupakan pegawai pemerintahan syok dibawa ke Satlantas Jakarta Timur. Dua orang pengendara motor ini tergeletak di tengah jalan Ahmad Yani, Jakarta Timur setelah ditabrak sebuah mobil yang baru keluar dari tol Wiyoto Wiono. Mobil yang melaju kencang kembali menabrak seorang pengendara motor di jembatan layang perumpung Jalan DI Panjaitan, Jatinegara. Mobil baru berhenti setelah ringsek menabrak pembatas jalan. Saksi mata menyebut mobil yang dikendarai seorang wanita melaju sangat kencang dan tetap melaju meski telah menabrak 2 orang pengendara motor. Diduga sang pengemudi berinisial ARP tak mampu mengendalikan kecepatan kendaraannya. ARP diamankan warga dan petugas di kantor RW tak jauh dari lokasi kejadian. Cewek. Berapa orang emang dalam mobil? Sendiri. Oh, dalam mobil sendiri? Sendiri. Berarti dia bawa mobilnya emang dari jauh udah kebut ya Bang ya? Udah ngebut ugal-ugalan lah. Ugal-ugalan? Ya. ARP merupakan seorang pegawai pemerintahan terlihat syok dan belum menjalani pemeriksaan saat berada di Satlantas Jakarta Timur. Dari keterangan teman pelaku, ARP diduga panik karena harus mencari percetakan dan harus menyelesaikan tugas presentasinya pada pagi hari ini. Diduga pelaku mengantuk dan kehilangan konsentrasi saat mengemudi. Kami belum melakukan pemeriksaan ke dokter, namun kami menduga belum ada dugaan sama sekali. Namun kalau ngantuk iya, karena jam menjelang tengah malam, pengemudi lengang, kemudian mungkin kecapean atau bagaimana. Kalau ataupun mabuk atau tidak, kami belum bisa memberikan keterangan. Kami akan menunggu tes nanti di Rumah Sakit Polri. Korban tewas telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara korban kritis dilarikan ke Rumah Sakit Primer Jatinegara, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Rio Manik, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, warga geger mendapati mayat bayi di bawah seekor anjing di Tasikmalaya, Jawa Barat. Mengenaskan, bayi ditemukan tanpa tangan, diduga dimakan hewan. Yang mengejutkan, pelaku pembuang bayi ternyata ibu kandungnya yang malu karena hamil di luar nikah. Nuroniah, warga kampung Pasanggerahan, ditangkap aparat Polres Tasikmalaya karena diduga telah membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Ini terungkap setelah polisi membongkar makam bayi di Desa Cibungur usai dilaporkan warga. Bayi tersebut dimakamkan oleh warga setelah didapati di bawah seekor anjing. Saat ditemukan, kondisi jasad bayi mengenaskan tanpa 2 tangan, diduga telah dimakan oleh anjing tersebut. Kepada polisi, pelaku mengaku melahirkan bayinya di toilet tempat kerjanya di Kecamatan Salopa, Senin dini hari. Ia lalu membiarkan bayinya di lantai hingga tewas. Pelaku lalu membawa jasad bayi ke kampung halaman untuk dimakamkan. Diduga bayi dikubur tidak terlalu dalam hingga tercium oleh seekor anjing. Polisi menyita barang bukti baju tidur tersangka, pakaian dalam, tas, parang, dan selimut. Polisi masih menyelidiki apakah saat dilahirkan bayi masih hidup atau meninggal. Melahirkan bayinya terus langsung dibawa untuk dikuburkan. Kami dalami juga ini tuh bayinya apakah sudah meninggal pada saat melahirkan atau belum. Motif pelaku tega membunuh bayi karena malu hamil di luar nikah dengan pacarnya. Kan udah kerja, alasannya naon? Alasannya? Belum siap punya anak katanya. Pelaku yang ditahan di Polres Tasikmalaya terancam 15 tahun penjara. Polisi juga akan memeriksa pacar pelaku. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Mirsa, seorang pemuda menjadi sasaran amuk massa lantaran diduga mencuri sebuah handphone atau telepon genggam milik tukang tambal ban. Akibatnya pemuda tersebut pingsan dalam kondisi babak belur dihajar massa. Seorang pria tergeletak di sebuah gang pasar Kutudukuh, Kecamatan Melati, Yogyakarta.
Pria tersebut diduga seorang pencuri yang pingsan dihakimi massa. Beruntung nyawanya tertolong aparat kepolisian yang datang membubarkan massa. Pelaku AW 23 tahun diduga mencuri sebuah telepon genggam di kios tambal ban daerah Jombor sepekan lalu. Oleh pemilik, pelaku dipancing untuk menjual telepon genggam tersebut. Namun pelaku kemudian mengaku telepon genggam telah terjual. Pemilik telepon genggam kemudian berteriak hingga massa berdatangan. Mencuri HP, kemudian HP itu sama pemiliknya dipancing, ternyata benar dia pelakunya, tapi di sini pelaku masih tidak mengakui, dia bilang HP-nya sudah laku dan ketika disuruh nyari kepada siapa dia menjual. Oleh petugas, pria tersebut dievakuasi dengan ambulans dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Kasus dugaan pencurian dan aksi main hakim sendiri masih dalam penyelidikan aparat Polsek Melati. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Mirsa, polisi meringkus wanita bandar narkoba di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dari penggeledahan ditemukan 15.000 pil ekstasi dan 5.500 pil Happy Five di apartemen pelaku. Polda Metro Jaya meringkus seorang wanita berinisial II yang menjadi bandar narkoba di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Dari tangan pelaku ditemukan barang bukti 15.000 butir pil ekstasi dan 5.500 butir pil Happy Five yang disimpan di apartemennya. Dari pemeriksaan, sebelumnya pelaku kerap menjual narkoba di tempat-tempat hiburan di Jakarta. Namun sejak pandemi COVID-19, banyak tempat hiburan yang tutup. Ia pun terpaksa menyimpan ribuan narkoba ini di apartemennya. Pelaku mengaku satu butir pil ekstasi dijualnya dengan harga Rp250.000, sementara pil Happy Five dijualnya seharga Rp200.000. Meski tak bisa menjual narkoba, ia mengaku tetap mendapat upah Rp30 juta selama 3 bulan dari bandar pemasok yang kini buronan polisi. Yang bersangkutan memang asli dari Medan tapi tinggal di sini. Ya, pengirimannya melalui paket. Biasanya memang dia menjual. Ya. Dia biasanya menjual, tapi dengan situasi pandemi Covid-19 ini, pengakuan daripada tersangka bahwa memang sulit untuk menjual karena tempat hiburan banyak tutup. Itu pengakuannya. Selama pandemi Covid-19 ini, sehingga barang tersebut digudangkan di tower tersebut. Polisi terus menyelidiki kasus ini untuk memburu HMC yang merupakan bandar narkoba pemasok pada tersangka I. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Irfan Hardiansah, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Mirsa, waspadalah penjamret mengincar handphone dan perhiasan yang dikenakan oleh anak-anak. Seorang balita di Depok, Jawa Barat menjadi korban penjamretan kalung saat tengah bermain dengan kakaknya. Aksi penjamretan ini terekam oleh kamera CCTV. CCTV merekam aksi penjamretan kalung milik seorang balita yang dilakukan seorang pengendara motor di Kampung Lio, Pancuran Mas, Kota Depok. Penjamretan terjadi saat korban sedang bermain bersama kakaknya siang hari. Awalnya pelaku memanggil korban dan langsung menarik kalung di leher korban lalu kabur. Korban yang menangis lantaran kesakitan menarik perhatian warga. Akibat kejadian ini korban mengalami trauma. Kata saya padahal anak saya nggak tahu apa-apa, kan ditarik balik. Sekarang bos saya juga yang bawa juga nyesel katanya. Sempat trauma dia untuk ngigo terus. Mama lolong minta tolong mulu. Apalagi kalau ngeliat orang gitu pengen datang ke tempat saya gitu. Mama tutup, mama aku. Polisi masih mengejar pelaku penjamretan. Peristiwa ini mengingatkan orang tua agar tidak memakaikan perhiasan pada anaknya karena bisa memancing pelaku kejahatan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Di Pasar Rebo, Jakarta Timur, 2 bocah perempuan jadi korban penjamretan handphone. Aksi pelaku yang mengendarai motor terekam oleh kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat 2 pelaku mengendarai sepeda motor menjamret 2 handphone milik 2 bocah perempuan di Jalan Kemuning, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Penjamretan terjadi saat bocah-bocah ini asik bermain. Usai menjamret, pelaku langsung kabur.
3 orang sih temennya, cuma yang bawa HP 2, ya kena dua-duanya, anak saya sama anak saya Bu. Dijamret HP-nya dua-duanya anak ibu. Pelakunya berapa orang Bu kalau dari CCTV? Kalau di motor 2. Peristiwa ini mengingatkan orang tua agar tidak membiarkan anak mereka yang masih di bawah umur memakai handphone saat berada di luar rumah. Dari Jakarta, Jo Manik melaporkan. Pernikahan remaja berusia 12 tahun dengan pria berusia 44 tahun di Pindrang, Sulawesi Selatan mengungkap kejahatan seksual ayah tiri pengantin wanita. Pernikahan dilakukan untuk menutupi perkosaan pada anak tirinya. Sergap segera kembali sesaat lagi.